Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Ghafir surat 40. Kita lanjutkan mulai ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pahami dulu. Wa iyyatahaduna finnar. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka. Ini mereka itu mereka siapa yang berbantah-bantah di dalam neraka itu? Yaitu orang-orang yang kuat menyesatkan orang-orang yang mengikuti atau orang yang lemah. Jadi selama dunia ini ada, itu selalu terjadi pengaruh-mempengaruh. Yang kuat mempengaruhi yang lemah, yang lemah terpengaruh oleh yang kuat. Lemah kuat itu tidak tergantung pada misalnya ekonomi atau kedudukan atau apa. Ya, itu biasanya pada prinsip. Ya, pada jati diri. Fayaqulu du'afa'u lilladzina istakbaru. Maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, orang-orang yang membesar-besarkan diri. Jadi kisahnya orang yang lemah itu disesatkan oleh orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnun. Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami, menghindarkan dari kami sebagian azab api neraka? Jadi setelah disesatkan orang yang sekedar mengikuti ketika di dunia ini, disesatkan oleh orang-orang yang berpengaruh. Berpengaruh itu biasanya ya punya ide, punya gagasan, kemudian diwujudkan dalam bentuk media atau pemikiran. Itu kemudian mempengaruhi cara hidup, jalan hidup orang-orang. Nah, sekarang sebagian orang di dunia ini, ya sebagian besar itu mengikuti media, mengikuti pengaruh yang itu dibuat berdasarkan pemikiran mereka. Nah, ketika disesatkan, kemudian sama-sama di neraka. Yang disesatkan ini mengadu kepada yang menyesatkan. Yang menyesatkan ini orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya kekuatan. Kalau sekarang melalui kekuasaan, melalui media. Terus ini orang-orang yang kuat tadi, yang menyombongkan diri tadi menjawab, qala alladzina istakbaru inna kullun fiha. Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama di dalam neraka. Ya inna kullun fiha. Kita semua, maksudnya yang menyesatkan maupun yang disesatkan, sama-sama di dalam neraka. Innallaha qad hakama bainal ibad. Nah, sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya.
Ya, kalau neraka atau surga itu kan tergantung pilihan hidupnya. Cuma masalahnya banyak orang yang disesatkan tetapi tidak begitu menyadari. Biasanya betul-betul menyesal itu ketika ajal menjelang datang, itu baru menyesal. Tapi penyesalan yang luar biasa memang ketika sudah di neraka ini. Jadi penyesalan ketika ajal datang itu penyesalan pendahuluan. Nanti ada penyesalan di alam kubur, penyesalan ketika yaumil ba'ats. Tapi penyesalan yang dipisahkan ini penyesalan ketika sudah sama-sama di neraka. Jadi yang menyesalkan dituntut untuk bisa mengurangi atau menghindarkan dari azab neraka. Yang menyesalkan bilang, ya nggak bisa. Kita udah sama-sama di neraka. Wa qala alladziina finnar, dan orang-orang yang berada di dalam neraka itu berkata, li khazanatin jahannam rabbatu. Nah, ini katakan gimana? Orang yang di neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, untuk apa? Yukhafif anna yawman minal azab. Mohonkanlah kepada Tuhan supaya dia Allah meringankan azab dari kami barang sehari. Nah, jadi ketika saling berdebat di dalam neraka minta keringanan azab tidak bisa. Kemudian terus minta kepada penjaga neraka supaya diringankan siksanya meskipun hanya sehari, ya yaman minal azab, supaya diringankan siksanya walaupun sehari. Jadi maunya siksa neraka itu ada hari liburnya, minta libur sehari. Ya. Qalu awalam taku taktikum rusulukum bil bayyinat. Penjaga-penjaga jahanam itu berkata, dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, yang nyata? Kalau modelnya ya apa belum ada? Kalau Quran sampai pada kamu, apa enggak ada yang ngajak memahami Quran, apa enggak ada yang membacakan, menjelaskan Quran gitu. Terus kalau mereka yang di neraka tadi jawab, "Dalah, ya benar sudah datang, sudah ada itu yang membacakan ayat-ayat Quran, sudah ada, betul ada." Qalu fadamu. Ya. Dari penjaga-penjaga jahat tadi ya berkata, ya fadamu, ya berdoalah kamu. Wa madu'a'ul kafirina illa fi dhalal. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Ya enggak pernah bisa diterima. Setelah dulu di neraka sudah di akhirat, kok baru berdoa? Nah dulu ketika di dunia ngapain? Dikasih umur 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, 75 tahun, bahkan 80 tahun digunakan untuk apa? Ada yang membacakan ayat-ayatnya kok tidak mau mengikuti. Ya memang namanya penyesalan itu datang kemudian ya.
Nah, makanya kenapa sekarang kalau orang merayakan tahun baru bisa berbondong-bondong, bisa tempat wisata sampai yang datang 68.000, 150.000, ya. Itu karena sudah terbentuk, ya, terbentuk oleh media, terbentuk oleh gengsi-gengsian, terbentuk oleh pencitraan. Itu kalau mengikuti itu merasa hidupnya itu lebih terhormat, dianggap oh itu orang penting, ya. Itu hidup itu hanya sekedar begitu, hura-hura begitu, gitu. Tidak meyakini hidup yang sebenarnya itu besok di akhir waktu nggak memuliakan. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kita pahami mulai 51. Inna lanang suruh rusulana. Sesungguhnya kami Allah ini betul-betul menolong rasul-rasul kami. Lanang suruh rusulana. Jadi doanya itu untuk memperkuat, sungguh-sungguh benar-benar. Sesungguhnya kami Allah benar-benar menolong rasul-rasul. Walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi. Itu maksudnya yaumil akhir. Jadi Allah menjamin, Allah memastikan betul-betul menolong rasul-rasulnya dan orang-orang yang beriman, ya. Yang menolongnya itu ketika dalam kehidupan di dunia ini dan di yaumil akhir. Jadi yang dijamin, yang ditolong oleh Allah itu para rasul dan orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita jadi rasul, jadi nabi, jelas tidak. Yang mungkin itu ya jadi orang yang beriman. Kalau kita jadi orang yang beriman, itu dijamin betul-betul ditolong oleh Allah. Yauma la yanfa'u dzalimina ma'dziratuhum, yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang dolim permintaan maafnya. Itu di yaumil akhir, orang yang ketika hidup di dunia ini dolim. Menjadi dolim itu tidak mengikuti tuntunan Allah, tidak mau bersyukur. Ketika hidup menggunakan seluruh nikmat nggak sesuai dengan tuntunan Allah, itu namanya orang yang dolim. Nah, orang-orang yang dolim itu ketika di akhirat minta maaf, itu sudah tidak ada gunanya sama sekali. Walahumul laknatu walahum su'udah. Bagi mereka lah laknat, jelas sekali. Bagi mereka lah laknat, dan bagi mereka lah tempat tinggal yang buruk. Itu akibat dari kedolimannya. Memang ketika di dunia itu kelihatannya itu mempesona betul, kelihatannya menggiurkan. Makanya orang yang tidak betul-betul kuat imannya, dia terpengaruh mengikuti cara hidup ala mereka. Hidup itu hanya mengikuti kebanyakan orang, mengikuti arus, nggak punya pendirian, nggak punya pegangan kitab suci, sehingga hanya sekedar ikut-ikut.
Walakot ataina Musal huda wa aradna bani Israil al-kitab. Dan sesungguhnya telah kami Allah berikan petunjuk kepada Nabi Musa, dan kami Allah wariskan Taurat kepada Bani Israel. Sebenarnya sama saja itu tentang mentakdirkan Allah, mengesahkan Allah, beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Nabi, iman kepada hari akhir, kehidupan di akhirat, mengabaikan diri semua kepada Allah. Itu ya itu yang diwajibkan kepada para nabi, para rasul, termasuk kepada Nabi Musa, termasuk yang diwajibkan yang tertulis dalam kitab Taurat. Yang kitab Taurat itu diwariskan, diturunkan, diberikan kepada Bani Israel. Nah, itu fungsinya apa? Huda wa dzikra li ulil albab, menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Ya, berpikir itu maksudnya bukan berpikir sekedar masalah duniawi. Jadi berpikir itu berpikir tentang isi kitab itu. Ya, kitab-kitab yang diturunkan pada para nabi, para rasul, sampai nabi rasul yang terakhir. Nah, tadi kalau berpikir hanya masalah kesenangan duniawi, bukan itu yang dimaksud. Ya, tapi liulil albab itu bagi orang-orang yang berpikir, itu yang menggunakan kecerdasannya untuk menyiapkan kehidupan di akhir sesuai dengan yang terkandung dalam kitab suci. Fasbir inna wa'dallahi haq, maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampunan atas dosa-dosamu. Wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu bil asyi wal ibkar, baik pada waktu petang maupun waktu pagi, maksudnya seluruh waktu di mana ada kesempatan. Jadi ini dari ayat 47 sampai ayat 55 itu ya masih sangat relevan, sangat aktual dengan situasi kondisi sekarang. Karena kehidupan sekarang itu ya betul-betul mempengaruhi. Ya, cuma sayangnya hampir semua orang itu terpengaruh oleh tadi cara hidup yang tidak mengikuti tuntunan tadi, sedang mengikuti kebanyakan orang. Ini ada yang mau bertanya atau lanjut? Lanjut dulu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita pahami. Innal ladzina yujadiluna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah bi ghairi sultan, tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka, melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Nah, itu kenapa maksudnya? Makanya berdebatnya itu tidak berdasar kitab suci, tidak berdasarkan wahyu dari Allah, tetapi sekedar itu untuk bisa untuk kepuasan hati dalam dada, bisa juga karena memperturutkan akal pikirannya, bahkan malah sekedar untuk memperturutkan hawa nafsunya. Maka disebutkan
Bigoli sultanin atakum infi sudurihim illa kibrum makum bibaliki. Nah, yang semacam itu terus bagaimana? Fastanid billah. Itu maka mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu wasami'ul basir. Sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Artinya jangan terpengaruh, jangan mengikuti orang-orang yang sekedar memperdengarkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang benar menurut tuntunan Allah dan Rasulnya, tetapi hanya sekedar ya untuk kepuasan nafsunya. Mungkin hanya ingin biar ini pintar atau menang-menangkan. Nah, itu agama bukan untuk sekedar begitu. Maka kenapa fastanid billah, ya, supaya memohon perlindungan kepada Allah. La khalqus samawati wal ardh akbaru min khalqin nas. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Nah, kenapa itu? Manusia kok berdebat tentang ayat-ayat Allah? Seharusnya itu ya diyakini dulu, diimani, itu pasti benarnya. Masalah berdebat itu mencari hikmahnya silakan saja. Tapi seringkali berdebat itu bukan dalam rangka untuk memperkuat keimanan, tapi seringkali hanya untuk gengsi-gengsian. Nah, itu kalau tunjukkan buktinya, itu sebetulnya itu lebih sulit mana, lebih besar mana yang menciptakan langit bumi dengan menciptakan manusia itu. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, itu semuanya disebutkan di dalam kitab suci. Sedangkan yang sebagian besar tidak mau memahami kitab suci, maka disebutkan aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang mengetahui siapa? Ya orang-orang yang tekun memahami isi Al-Quran, itu yang mengetahui. Nah, kalau nggak memahami, tahunya dari mana? Ya, mereka nggak dapat informasi. Semuanya diinformasikan dalam Al-Quran, semua dijelaskan. Maka ini lebih jelas lagi. Wa ma yastamil a'ma wal basir. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Itu perumpamaan orang yang buta, itu orang yang tidak mau memahami isi Al-Quran. Orang yang melihat itu orang yang menjadikan Quran sebagai pedomannya. Yaitu apa sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apa sama orang yang menjadikan Quran sebagai pedoman jalan hidup dengan yang tidak? Walladzina amanu wa amilus sholihat walal musyi. Ya. Dan tidaklah pula sama orang-orang yang beriman serta mengajarkan amal soleh dengan orang-orang yang durhaka. Walal musyi, orang-orang yang durhaka, orang yang senantiasa berbuat maksiat. Sekarang itu tahun baru, banyak pemimpin-pemimpin yang pidato. Pidatonya apa? Misalnya tahun 2025 supaya meninggalkan kemaksiatan, supaya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, itu nanti berbeda-beda pemahaman.
yang tercela itu yang mana, yang maksiat itu yang mana. Itu kalau tidak betul-betul main Quran, jadi nggak jelas bedanya. Nah kalau misalnya maksiat tercela itu kan biasanya terselubung yang bersifat tidak begitu kelihatan. Makanya kalau melakukan itu jadi tercela. Ya tapi kalau sekarang bukan terselubung, bukan nggak kelihatan. Mau yang dicuri itu berjuta-juta hektar, yang dicuri itu berjuta-juta ton dari berbagai macam tambang. Nah, malah itu bukan tercela, itu terang-terangan kok gitu. Nah kalau yang dicuri itu misalnya ya sekedar barang-barang yang kecil. Nah kalau yang dicuri itu berpuluh-puluh triliun, bahkan sampai ratusan triliun. Nah, jadi sebetulnya itu himbauan-himbauan itu ya bagus, tapi kalau itu tidak didasarkan yang tercela yang mana, nah yang durhaka yang mana, kalau nggak merujuk kepada tuntunan agama, ya nggak jelas itu. Nah sekarang itu setiap langkah untuk perbaikan seringkali malah menimbulkan persoalan yang lebih besar. Itu coba ya, kok kejadian terus menerus berulang-ulang berpuluh-puluh tahun ya. Ada yang namanya minuman keras ya. Itu diproduk terus, dijual belikan, dilegalkan. Kemudian ketika mabuk, kemudian mengendarai mobil, kemudian naik mobil hilang kesadaran, sekali nabrak 3 orang meninggal. Nah, itu baru mengendarai mobil. Itu nabrak 3 orang meninggal. Lah kalau yang disetir itu negara, nah, itu penumpangnya 280 juta. Itu alangkah bahayanya. Ya, nah, sama juga itu berkali-kali terus berulang-ulang. Itu ya petasan diproduk terus, kembang api diproduk terus, terus petasan dibunyikan naik ke atas senang sekali, kemudian jatuh ke rumah, membakar rumah, sekian dari rumah terbakar semua. Tapi kok terulang-ulang terus? Kejadian itu setiap tahun bukan semakin berkurang. Terus nanti diberitakan negara mana yang paling meriah merayakan tahun baru, diberitakan di TV. Ternyata Dubai mengalahkan semuanya, senang sekali. Padahal itu kalau bertriliun-triliun digunakan untuk itu untuk mengentaskan kemiskinan sudah bisa mengentaskan berapa ribu orang. Itu baru gengsi-gengsian yang negara. Nanti gengsi-gengsian antar ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi mana yang paling meriah gitu, gengsi-gengsian. Itu sampai ibu kota RT itu gengsi-gengsian ya. Jadi beruntun itu kan. Nah itu tadi. Nah koli lama tata kalut, sedikit sekali dari kamu yang mengambil pelajaran, terulang-ulang terus ya, tidak jerah-jerah. Kalau orang itu memahami, menghafal Quran, sebetulnya banyak pekerjaan yang tidak perlu dilakukan oleh orang. Kalau orang berpegang teguh pada Quran itu sedikit diperlukan Polri, sedikit diperlukan penjaga apa itu
yang ya sipir ya, sejak dasar itu sipir ya. Kenapa sekarang kok apa yang namanya sipir itu kok kurang terus, dan tempat untuk menghukum itu kok kurang terus, penuh terus itu, selalu over capacity itu kan. Nah, itu kalau misalnya penyelesaian itu diajak mati ngamal Quran, mungkin nggak perlu lagi penjara. Iya kok enggak? Cuma belum ada yang berusaha mencari solusinya melalui Quran. Ya, solusinya tidak melalui Quran. Maka selalu penjaranya dibangun terus, ya juga selalu over capacity. Ya, terlalu banyak penghuninya. Itu pun baru sebagian kecil yang ditindak. Coba ditindak benar sesuai aturan hukum. Nah, sebagian besar dari penjara pun masih kurang. Apalagi memberantas korupsi KKN itu benar-benar diberantas. Nah, itu saya kira asal nangkep aja mesti ketemu kok itu. Nggak usah milih-milih, acak saja. Karena sebagian besar terjadi seperti itu. Maka qalilan ma tatadakkarun. Ya, sampai kapan ya kira-kira ini orang-orang itu mau kembali solusi persoalan hidup itu pada Quran ya. Sehingga penyelesaian betul-betul tuntas itu. Inna sa'ata laqatiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. La raiba fiha. Tidak ada keraguan sama sekali tentangnya. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Ya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak meyakini, tidak beriman. Nah, kalau beriman dia mau menyiapkan diri. Karena tidak beriman maka tidak menyiapkan diri. Nah, semua berbuat hanya karena Quran, bukan karena bagaimana pertanggungjawaban kepada Allah besok di akhirat. Nah, itu jadi hidup ini terasa kok lama sekali nggak mencapai kemakmurannya. Kok lama sekali kebutuhan minimal nggak terpenuhi. Ya karena itu tadi ya pemberantasan ya KKN belum betul-betul dilaksanakan dan tidak menjadikan orang jerah, tapi malah semakin ketagihan. Nah, kalau korupsinya ratusan triliun diputuskan dihukumnya hanya 6,5 tahun, diputuskan bukan susah, malah gembira ria. Tapi model sekarang kan ponis ya, ponis itu kan hukumannya kok malah senang-senang gitu kan. Ya, model pengadilan ala Indonesia. Ya. Ini Bapak Ibu sampai ayat 59. Di mana ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Kalau seperti yang dikatakan seperti Indonesia yang mayoritas Islam malah penjara-penjara penuh dan over capacity lah ya. Iya. Itu kalau saya lihat dan berita yang saya baca itu malah di Belanda yang mayoritas bukan Islam, Nusantara bahkan itu malah banyak penjaranya itu kosong, nggak kayak cukup. Sedangkan mereka malah tidak berdasarkan Al-Quran. Iya. Ya, persoalannya Islamnya bukan betul-betul merujuk pada Quran. Islamnya itu sebagian besar hanya Islam ikut-ikutan, bukan Islam berdasarkan Quran dan Sunnah. Jika Islam itu sekedar untuk formalitas, bukan Islam yang sebagaimana tuntunan Allah dan Rasul. Nah, yang bisa jauh lebih bagus dari seluruh yang ada, ya Islam dengan Quran dan Sunnah. Jadi kalau Islam hanya formalitas, ya sebagaimana kita saksikan itu selalu jadi
juara bertahan tingkat kejahatan termasuk korupsi gitu kan. Kalau yang dengan Belanda yang dibantu, Kalau Belanda kan persoalan mereka mensepakati membuat aturan hukum perlu ditegakkan, dilaksanakan. Persoalan kita itu mengikuti hukum Belanda tapi tidak ditegakkan, tidak diterapkan. Jadi mengikuti tuntunan peraturan juga tidak, mengikuti hukum Belanda juga tidak sepenuhnya. Karena kalau hukumnya ditegakkan kan menjadikan orang jerah kan. Kalau seperti yang ada di Korea, di Cina misalnya, ya kalau korupsinya itu triliunan langsung dibunuh kan. Ya itu sama-sama baru misalnya berapa triliun. Ya kalau di kita itu sampai ratusan triliun hukumannya ringan. Ya, bagaimana menjadi jerah itu? Itu pun nanti masih pakai remisi. Paling dilaksanakan 4 tahun, 3 tahun setengah sudah bebas. Iya kan? Ya itu jadi sebetulnya belum betul-betul diterapkan. Begitu. Ada yang lain? Ya. Bahwasanya kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa diwariskan pada Bani Israel untuk menjadikan petunjuk bagi dan peringatan bagi orang yang berpikir sehat. Itu Pak, itu ayat ini diperlukan orang-orang yang mau berpikir sehat. Lalu kemarin di kajian di takwa itu bagi peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Dan mohon penjelasannya Pak, maksudnya berpikir sehat dan orang yang takut kepada Allah tentang kehidupan wahyu ini di mana Pak? Yang berpikir sehat itu kan berpikir sesuai yang ditunjukkan Allah dan Rasul. Tapi kalau Bani Israel itu terlanjur karena kesombongannya, karena keangkuhannya, karena gengsinya. Gengsinya itu apa? Mereka merasa yang pantas jadi nabi, jadi rasul itu hanya Bani Israel, keturunan dari Ishak Yakub. Sedangkan nabi rasul yang itu terakhir itu dari Bani Ismail, keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur Ismail. Nah, karena kesombongannya, karena ketakaburannya itu, isi kitab Taurat yang menjelaskan bahwa Allah akan mengutus Rasul Nabi yang terakhir, walaupun mereka betul-betul mengetahui karena sebuah kitab suci mereka sampai zaman Quran, seakan-akan mereka mengetahui Muhammad seperti mengenal anak mereka, seperti mengenal keluarga mereka. Cuma karena bukan dari Bani Israel, yang kemudian yang berserta itu kemudian disembunyikan, isi kitab yang lain dirubah-rubah, kemudian tidak mau mengakui. Ya itu kan tidak berpikir sehat. Bagaimana sehat kalau isi kitabnya sebagian disembunyikan, sebagian dirubah-rubah. Nah, itu yang menjadikan mereka gak karuan. Ya sama, orang Islam banyak yang kemudian tidak menjadikan kitab sucinya apa itu dipahami dengan sepenuhnya. Ya. Tidak muncul kan istilah dari macam-macam. Kalau tidak memahami kembali pada Quran, dia katakan, kok hanya memahami Quran, kok kembalinya ke masa lalu, sudah 1400 tahun lebih yang lalu. Kan seharusnya merapat ke masa depan, bukan masa lalu gitu. Nah itu kan sama dengan menolak tidak mau menerima seluruh wahyu kan. Karena seluruh wahyu kan diturunkan masa lalu, masa depan sudah nggak ada nabi, nggak ada rasul. Ya sekarang itu kalau
Ya tulisan-tulisan itu sebenarnya di disertasi, di riset yang bukan doktor itu penulisnya itu tidak mau misalnya iman takwa, tapi menggunakan spiritualitas. Yang diacu itu dari tokoh-tokoh pikiran-pikiran orang Zionis, orang ateis begitu. Tapi tidak mau menuju pada Quran. Dan pendidikan agama untuk meningkatkan kecerdasan spiritualitas. Mungkin jadi sombong ngendi gitu. Kenapa tidak misalnya pendidikan agama Islam untuk memperkuat menjernihkan keimanan, untuk menginspirasi implementasi dari ibadahnya, untuk memperbaiki akhlaknya? Kenapa nggak begitu? Ya kan? Dan yang dirujukan semuanya tulisan-tulisan yang bukan bersumber pada Quran, tulisan dari para profesor dari Barat yang kebanyakan yang agamis, kebanyakan tidak Islam. Itu yang dirujuk terus-menerus. Makanya dia sudah semakin sulit berhadap kepada pendidikan formal. Ya kan? Nah itu tadi bagian contoh dari hati Pak. Cuma yang di sini terjadi pada Bani Israil, ternyata juga banyak terjadi pada umat Islam. Itu kalau contoh itu boleh dijelaskan berarti nggak pernah habis Pak. Bukan saya memang ngakuni bidang itu banyak sekali. Jadi penerima itu nggak karuan itu. Biasanya, kenapa sih tidak mau langsung gunakan istilah berikan namanya berikan agama Islam, berikan agama Islam untuk misalnya memperkuat keimanannya, ketakwanya kan jelas itu. Kenapa kok diganti spiritualitas, kecerdasan spiritualitas, religiusitas, miring-miring apa bahasa ini? Iya kan? Ganti istilah yang baku dari Allah dan Rasul. Karena nanti dianggap kurang modern Pak kalau pakai istilah itu kan sudah 1400 tahun yang lalu. Nah sekarang kan banyak di media, banyak di dulu kan istilahnya religiusitas Pak, spiritualitas Pak. Ya aneh-aneh semua kan. Dan ini ada cerita yang ditanyakan itu. Saya kira cukup Bapak Ibu ya untuk malam hari ini. Karena kalau penjelasan nggak ada habisnya. Sementara penjelasannya dia yang dikasih saja. Ini sampai ayat 59. Kita lanjutkan berikutnya. Mohon maaf kalau ada perkataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.